sehat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabar nih hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ya. Dengar-dengar Ibu hari ini mau coaching ya. Kira-kira ada masalah apa sih yang mau Ibu bicarakan nih ketika Ibu coaching nanti? Belum tahu juga sih ya Bu, tapi saya sudah janjian sama Pak Haji lewat WA, katanya dia mau mengobrolkan sesuatu, tapi saya belum bertanya langsung. Mungkin nanti saja pas ketemu saya tanya. Baik, kira-kira nih kalau nanti Ibu ketemu sama Pak Aziz, apa nih yang ingin Ibu lebih gali lebih jauh nih? Sebenarnya saya ingin menggali keterampilan inti coaching saya ya, yang ingin saya kembangkan. Ada 3 hal yang saya akan kembangkan nanti. Yang pertama, mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu kehadiran penuh, di mana saya nanti bisa seutuhnya mendengarkan apa sih yang diceritakan oleh Pak Haji, permasalahannya seperti apa. Lalu nanti pun saya ingin menggali yang ketiga itu pertanyaan yang berbobot. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Haji agar nanti Pak Haji dapat menceritakan secara sendirinya apa sih yang ingin dia kembangkan. Mungkin itu yang nanti saya akan kembangkan agar saya lebih berkembang lagi dalam proses coaching nanti. Ya, berarti yang ingin kembangkan dalam proses coaching ini ada kehadiran penuh, mendengar aktif, yang tadinya belum gitu ya Bu ya, jadi akan tergali nih dirinya gitu ya. Terus juga itu kira-kira nih di antara bagian-bagian itu tadi ya dikembangkan, apa yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan lagi juga? Mungkin yang saya akan gali nanti ya itu dalam pertanyaan berbobotnya ya, mungkin karena menurut saya itu yang sangat sulit ya dalam proses coaching, karena apa, memerlukan keterampilan khusus saya untuk memberikan pertanyaan yang nantinya akan mengembangkan kompetensi coach saya itu, bagaimana nanti saya ketika percakapan pada coach dengan pertanyaan itu akan memudahkan si coach saya menggali potensinya sendiri. Mungkin itu yang akan saya kembangkan. Baik, tadi juga ini yang pengen menjadi pendengar yang aktif nih. Menurut Ibu penting nggak sih menjadi pendengar yang aktif itu secara spesifiknya gimana? Untuk mendengarkan aktif nanti saya mungkin akan lebih fokus ya kepada apa yang diceritakan oleh Pak Haji nanti. Ya saya akan nanti dapat mengambil kesimpulan dari apa yang telah Pak Haji ceritakan, dan dengan kehadiran penuh itu nantinya Pak Haji akan nyaman mungkin ya dengan saya lebih mendengarkan aktif, dengan tidak tidak terbagi fokus saya kepada yang lain. Baik Bu, tadi ya sudah menceritakan tentang tahapan-tahapannya dan spesifiknya. Kira-kira coaching itu dikatakan berhasil itu bagaimana kira-kira? Mungkin nanti dalam percakapan coaching itu yang saya anggap berhasil ya, bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak Ajis dalam permasalahannya. Kemudian Pak Ajis pun dapat memunculkan ide atau gagasan yang menurut dia akan dia lakukan nanti untuk perencanaan yang akan dilakukan setelah proses coaching nanti gitu. Iya Bu, oh iya Bu, ini kayaknya sudah ini Ibu bisa dipanggil Pak Adis ya. Pak Adis, duduk Pak Adis. Assalamualaikum Fitri, sehat. Bu Fitri, bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak Haji sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Fitri. Ada apa ya Pak? Waktu di WA sepertinya ada yang Bapak mau obrolkan dengan saya.
Sebelumnya mohon maaf, mudah-mudahan Bu Fitri punya waktu longgar dan tidak sibuk. Alhamdulillah kali ini waktu saya sudah lagi sibuk dan insya Allah siap mendengarkan Pak Ajis untuk menceritakan permasalahannya. Jadi maaf nih Bu Fitri, saya minta waktunya mau ngobrol nih 10-15 menit lah. Saya sedang bingung, mungkin Ibu Fitri bisa memberi solusi terhadap permasalahan yang ingin saya sampaikan. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu, apa sih tujuan yang ingin Bapak dapat dari obrolan kita hari ini gitu Pak? Ya, mudah-mudahan dengan obrolan kita Ibu Fitri bisa memberikan solusi terhadap serta masukan terhadap permasalahan saya di kelas 6. Oh jadi Pak, jadi ingin mendapat solusi untuk permasalahan Bapak yang Bapak hadapi di kelas 6 ini ya Pak? Iya betul. Saya mau cerita nih di kelas 6 tahun ini. Jadi saya melihat seolah-olah di kelas itu tidak terjadi kerjasama ya, antar sesama murid, jangankan antar gender, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan pun seperti ada sekat atau jurang pemisah. Ya. Jadi saat pembelajaran metode diskusi terkesan nggak mau bareng-bareng nih, nggak mau kerjasama Bu, begitu. Itu yang membuat saya bingung. Oh, jadi Pak Ajis ini bingung dengan permasalahan yang ada pada murid, belum adanya kerjasama atau secara komunikasi, secara berkelompok yang baik ya Pak, yang dirasa oleh Bapak pada anak kelas 6 itu. Betul. Nah sekarang apa sih yang Bapak sudah lakukan sebelumnya gitu dalam menghadapi permasalahan ini? Ya, sementara yang sudah saya lakukan itu terutama untuk pelajaran yang ada tugas kelompoknya ya Bu. Jadi saya mengharapkan pelajaran itu aktif lah ya, terus kerjasama, kolaborasi, serta agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi selama ini Bapak sudah melakukan itu, tapi Ya. mungkin belum ya Pak, belum maksimal atau bagaimana gitu? Ya, sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran itu ya di FPP, pelajaran diskusi ya, dengan maksud agar menjadikan mereka lebih aktif. Jadi Bapak ini sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi, sudah sejauh mana anak-anak bisa menerapkan tujuan Bapak itu? Sejauh mana Pak? Dari skala Bu ya? Ya, kalau Ya. bisa diskalakan berapa sih nilainya gitu anak-anak melakukan diskusi itu? Ya kalau saya lihat skala 1 sampai 10 mungkin posisi sekarang ada di angka 5. Nah, yang ingin Bapak capai, anak-anak itu ada di posisi berapa sebenarnya? Ya walaupun tidak 10, idealnya ada di angka 9 lah Bu. Oke, kira-kira selain metode diskusi yang tadi Bapak ceritakan, ada nggak cara lain yang dapat mencapai tujuan Bapak ini? Ya, mungkin saya harus memotivasi murid ya Bu sebelumnya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, ya penilaian sikap itu harus saya berikan. Dan dari kegiatan refleksi saya lakukan ya, terkait sikap dan tentunya memberikan apresiasi Ibu Fitri ya terhadap murid agar tetap menjaga kebersihan. Itu pada pembelajaran apa yang Bapak Ya. lakukan itu memberi motivasi. Nah, kalau di luar pembelajaran, apakah ada rencana yang akan Bapak lakukan? Ya sementara yang saya terpikir begitu, mungkin saya nanti akan mengadakan
nantinya ya. Misalnya kompetisi berenang gitu kan. Nah, dan sering mengadakan permainan untuk mengenal teman untuk lebih secara lebih mendalam. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Ya. Jadi saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Nah itu saya juga menginformasikan ke anak bahwa sikap kerjasama merupakan bagian dari penilaian ya, selain pengetahuan serta keterampilan. Ya tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kekompakan. Kira-kira berapa jangka waktu yang Bapak perlukan untuk kegiatan tersebut? Ya kira-kira saya akan melakukan hal itu 1 sampai 2 minggu lah untuk persiapan. Itu yang akan waktu. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu ya, serta memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Fitri. Udah selesai ya Bu ya, alhamdulillah. Saya tadi sempat dengar ya Bu ya, saya dengar dari awal sampai akhir dan saya kaget ya Bu ya, dan rasanya luar biasa banget kalau Ibu bisa menjalankan tahapan-tahapan dari coaching yang Ibu lakukan dari awal sampai akhir. Dan kalau menurut saya mah Ibu sudah menerapkan semua kriteria dan kompetensi dari coaching ini gitu. Alhamdulillah tadi tercapai ya Bu apa yang saya niatkan sebelumnya dan saya kembangkan. Dari mulai coach tadi menyampaikan permasalahannya mengenai bahwa muridnya itu di kelas 6 itu kita bekerja sama di dalam satu kelompok gitu ya, jangankan sesama gender katanya. Terima kasih ya untuk obrolan hari ini, obrolan yang sangat luar biasa.